Allahumma sholli bina wa maulana Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah malam hari ini kita bersyukur kepada Allah masih diberikan karunia nikmat iman, nikmat Islam, nikmat yang insyaallah kita syukuri. Mudah-mudahan Allah tambahkan nikmatnya kepada kita dan kita dijauhkan dari sifat kufur nikmat karena azab Allah sangatlah pedih. Nauzubillah. Uh, Insyaallah malam hari ini kita akan lanjutkan kajian kita telah kitab Mafahim Siyasiyah li Tahlil, masih di bab permasalahan besar politik dunia. Kita sudah masuk ke pembahasan kawasan ya kalau bahasa saya, uh, yaitu membahas tentang Eropa. Di minggu lalu kita sudah bahas secara umum garis besar tentang Eropa, pengenalan geografi, pembagian teritorial, kemudian juga tipe politik, ya, ekonomi, kekuatan militer, dan seterusnya. Ini insya Allah menjadi maklumat kita untuk mengetahui di Eropa itu pemetaannya seperti apa. Mana negara-negara penting di Eropa kita harus paham, eh, dan mana negara-negara yang ya tidak terlalu urgent, ya tidak terlalu penting. Dalam konteks hubungan dengan kita umat Islam, ya, penting dan tidak penting, urgent dan tidak urgent itu dalam konteks relasinya dengan umat, ya. Walaupun mungkin dalam hal-hal yang sifatnya uh, apa artifisial, ya, itu ada negara-negara Eropa yang concern terhadap dunia Islam. Misalkan beberapa kali dalam postingan itu muncul negara Irlandia, ya, yang menunjukkan pembelaannya terhadap Palestina. Cuman kan kita juga harus, ya, bukan meremehkan. Irlandia itu positioningnya di Eropa seperti apa gitu. Jadi dukungan negara Irlandia itu alhamdulillah kita syukuri, tapi tidak signifikan dalam konteks konstelasi internasional. Jadi dengan memahami peta, tidak hanya sekedar peta geografis, ya, tapi juga peta politik, peta ekonomi, dan juga peta eh, yang lengkap, ya, tentang negara-negara di dunia ini, kita bisa memetakan tadi, ya, negara yang penting, negara tidak penting. Dan kita di awal sudah bahas secara global negara-negara adidaya lah yang penting. Nah, di bab-bab ini kita akan bahas per regional, ya, per kawasan. Di Eropa gimana petanya, ini juga di kawasan-kawasan. Insyaallah. Baik, kita akan lanjutkan bahasan kita bahwa ada isu yang paling utama yang dimunculkan di Eropa, dan ini menurut saya penting dibahas karena dalam kacamata awam ini adalah konsep yang apa, yang positif, ya, konsep yang bagus gitu dalam tanda, yaitu tentang world peace, tentang perdamaian dunia. Tapi dalam kitab ini uh, dengan tegas menyebutkan bahwa konsep perdamaian dunia ini adalah konsep yang membahayakan, paling membahayakan. Dan ini lahir dari apa yang terjadi dalam konstelasi politik di Eropa. Artinya konsep world peace ini atau perdamaian dunia ini adalah konsep yang lahir dari pengalaman sejarah interaksi negara-negara di Eropa, sehingga mereka akhirnya harus menemukan atau harus memunculkan konsep ini, dan konsep ini disebarluaskan ke seluruh dunia, bahkan diadopsi. Bahkan di dalam konstitusi Indonesia juga disebutkan tentang konsep perdamaian. Penjajahan harus dihapuskan. Kemudian juga menginginkan perdamaian yang abadi, ya. Konsep perdamaian abadi. Nah, itu kan indah gitu, ya. Sesuatu yang positif gitu.
Nah, cuman kenapa disebut membahayakan? Nah, ini yang juga penting kita pahami, yang dibahas di dalam kitab. Eh, Secara historis sebenarnya konsep ini kan bukan konsep yang baru ya. Gagasan peace atau damai itu memang sudah banyak dimunculkan ya dalam eh, apa namanya pendapat-pendapat para filsuf ya, kemudian juga dinukil dari konsep agama. Walaupun mungkin nukilan yang sifatnya apa istilahnya ya tidak komprehensif juga ya. Karena memang ya, sebenarnya misalnya Islam adalah agama damai. Betul bahwa ada ayat atau hadis yang bisa dirujuk tentang eh, konsep damai itu, tapi kan tidak komprehensif untuk bisa menilai konsepsi Islam secara keseluruhan. Gitu. Eh, tetapi ide damai ini menjadi ide yang terus bergulir ya dalam sejarah peradaban manusia. Bahkan di abad pertengahan itu dikonsepkan dengan the city of God. Ini ada bukunya tentang city of God atau the, the city of sun gitu ya. Jadi menggambarkan bahwa kalau dalam teori H itu ada realis, ada idealis gitu ya. Sebenarnya gambaran interaksi manusia yang ideal itu seperti apa? Maka disebutnya city of God. Baru apa? Kalau dalam film yang cukup terkenal itu kan ada The Kingdom of Heaven, ya. Kerajaan surga gitu. Itu sebenarnya diambil dari eh, apa perang salib ya, skema perang salib ya, pada masa Sultan Salahuddin Al-Ayyubi gitu. Tapi mengambil judul Kingdom of Heaven itu adalah gagasan idealitas yang diimpikan oleh manusia. Kita itu hidup aman, tentram, abadi, ya, damai gitu. Ya itu memang adanya di heaven ya, di surga. Cuman bagaimana kemudian menurunkan keindahan perdamaian di surga itu ke level fana ya, ke level dunia. Nah, sinilah yang kemudian makanya muncul kalau di hubungan internasional itu kajian yang namanya war and peace. Karena memang secara faktual eh, realitasnya itu tidak mudah untuk mewujudkan perdamaian. Nah, akhirnya kemudian ketika ide damai ini dibawa ke konsepsi politik, gitu ya, maka damai itu kemudian di apa namanya dikemas sedemikian rupa, gitu ya, menjadi mungkin saya juga sempat singgung ya dalam teori hubungan internasional itu namanya uh, warm peace, ya. Ada cold peace, ya. Ada warm peace, dan juga ada normal peace, gitu ya. Uh, Cold peace itu damai, tapi dalam situasi hegemonik, gitu ya. Damai yang diciptakan oleh negara adidaya. Berarti damai versi negara adidaya. Itu namanya cold peace, gitu ya. Tapi kalau misalkan sifatnya dia normal peace atau world peace, itu adalah damai yang memang dikehendaki oleh semua pihak, gitu ya. Bukan karena hegemoni eh, negara yang punya power, gitu. Nah, idealnya itu adalah normal peace atau world peace. Cuman faktanya memang tidak mudah. Makanya kemudian ketika muncul Liga Bangsa-Bangsa, ini adalah tahun 1919 ya, yang didasarkan kepada namanya juga sudah disebutkan Konferensi Paris. Ini untuk menyelesaikan atau ini adalah perjanjian pasca Perang Dunia ke-1 kan. Ini mengharapkan bahwa pasca Perang Dunia Pertama itu damai gitu. Cuman faktanya kan eh, Liga Bangsa-Bangsa, organisasi yang dianggap merepresentasikan kesepakatan untuk berdamai itu ya gagal. Nah, justru yang bertahan itu kan eh, PBB ya. PBB yang mengadopsi cold peace, damai yang sifatnya hegemonik. Kenapa pasca PBB relatif tidak terjadi perang dunia kan?
sudah dari tahun 45 sampai sekarang tidak ada perang dunia. Walaupun memang ada perang-perang kecil gitu ya dalam tanda kutip, ya, bukan skala dunia. Eh, karena tadi eh, pihak-pihak yang punya power, mereka lah yang menciptakan perdamaian. Sehingga di PBB itu dulu juga sudah kita singgung, dibuat dua organ utama kan. Ada Majelis Umum PBB yang mewakili kedaulatan masing-masing negara anggota, tapi ada Security Council, Dewan Keamanan PBB yang 5 anggotanya itu adalah anggota tetap, ya, yang mereka punya power, pemenang perang. Amerika, Inggris, Prancis, dulu Uni Soviet, sekarang Rusia, kemudian China. Gitu. Dan mereka lah yang menciptakan perdamaian. Sehingga muncullah pasukan perdamaian PBB dan seterusnya. Itu adalah perdamaian yang diciptakan oleh negara adidaya. Gitu. Itu yang dalam teorinya disebut sebagai cold peace. Kenapa ini membahayakan? Karena ternyata damai itu ya damai tergantung perspektif. Damai yang diimpikan tidak terjadi perang dan seterusnya. Bahkan siapa Beatles itu bikin judul lagu Imagine, ya, membayangkan perdamaian. Ya akhirnya kemudian memetakan bahwa perang ini gara-gara beda suku, beda agama, sehingga dia membayangkan gimana kalau tidak ada agama. Imagine, bayangkan kalau tidak ada agama, kayaknya damai deh. Gitu. Sehingga muncullah gagasan ateis, gitu. Muncullah gagasan kesetaraan, gender, kesetaraan, ya tidak hanya gender, itulah LGBT dan macam-macam. Itu memang isu awal itu di peace, gitu. Sehingga simbol peace, simbol damai itu menjadi simbol yang ditumpangi oleh gagasan-gagasan yang rusak dan rusak, gitu. Padahal gambaran damai itu kan sesuatu yang indah, sesuatu yang baik. Tapi mempersepsikan damai dengan sangat sangat subjektif itu menjadi kabur. Nah ini yang perlu kita pahami tentang kenapa gagasan world peace itu adalah gagasan yang bahaya gitu ya, bukan gagasan yang kayaknya indah, gitu. Kayaknya bagus gitu. Makanya kita harus juga telaah secara historisnya seperti apa dan ternyata praktikanya juga seperti itu. Memang tidak mungkin, mustahil damai itu tercipta di dunia ketika memang eh, tidak diatur oleh Sang Maha Pencipta dunia ini. Islam menawarkan gagasan Islam rahmatan lil alam. Rahmatan lil alamin itu bisa dilakukan atau terwujud dalam kondisi perang dan juga dalam kondisi damai. Ketika perang, Islam memberikan nilai-nilai rahmahnya ketika perang. Muncullah aturan-aturan fikih jihad ya, dalam peperangan. Karena itulah situasi yang harus dihadapi perang itu. Bukan berarti Islam anti perang. Islam itu ya siap ketika terjadi peperangan dengan konsepsi jihad dan fikih. Sehingga perang pun itu perang yang baik dalam perspektif Islam. Dan ketika damai ya Islam juga memberikan aturan. Sehingga damai itu juga memberikan rahmat. Jadi rahmatan di alam itu bukan berarti tidak terjadi perang. Gitu. Uh, sehingga wah, Islam itu diidentikan agama damai berarti agama yang tidak suka perang. Begitu juga. Nah ini yang juga menjadi hal yang perlu kita luruskan ya terkait dengan ide perdamaian abadi. Baik, nah, itu sekilas tentang historis ya. Memang ini bisa menjadi satu kajian tersendiri ya tentang apa namanya perang dan damai menurut Islam gitu ya. Sebenarnya sudah ada bukunya. Eh, saya nggak cantumkan di sini. Nah, ini contoh beberapa buku yang menggambarkan bagaimana Eropa itu menjadi arena memunculkan gagasan-gagasan tentang war and peace, perang dan damai. Dan yang dijadikan buku rujukan ya, buku Babon itu adalah bukunya Grotius ya, On the Law of War and Peace. Jadi dianggap sebagai uh,
kajian perintis ya, atau kajian yang awal yang mulai memetakan bahwa memang eh, situasi dunia ini ada perang, ada damai. Lalu gimana aturannya gitu. Itu yang dimunculkan oleh Grotius atau Hugo de Groot. Makanya beliau menawarkan aturan ya, di dalam kondisi war and peace. Sehingga beliau dianggap sebagai bapaknya hukum internasional itu Grotius ya. Karena beliaulah yang secara sistematis mulai menggambarkan bagaimana aturan-aturan dalam perang dan damai. Ini dalam konsep Eropa. Dan secara eh, kronologis juga ini salah satu yang direkomendasikan ya. Bisa dibaca buku War, Peace and Power. Makanya tadi ya, power itu menentukan gitu. Ya ini memang sangat realis ya kalau dalam kacamata HI. Mau perang, siapa yang menentukan power? Negara yang punya kekuatan itu pasti negara yang paling menentukan dalam perang. Dan peace pun ya, dalam keadaan damai pun siapa yang menentukan? Ya power juga. Negara yang punya kekuatan dialah yang bisa menciptakan kondisi damai. Yang tadi saya sebut sebagai cold peace itu. Nah, dan di Eropa pun nanti peta perang dan damai itu tidak terlepas dari konstelasi negara adidaya. Sehingga negara-negara yang penting di Eropa itu adalah negara yang punya power. Karena mereka yang menentukan terjadi perang dan juga terjadinya perdamaian di Eropa. Siapa saja? Kita sudah singgung kemarin ya. Ada Inggris, Prancis, Jerman. Utamanya itu tiga. Dulu ada Spanyol, Portugis, sudah lewat ya. Nah, sekarang yang masih eksis, yang masih menentukan Eropa itu ya tiga itu. Inggris, Prancis, Jerman. Kalau bicara Eropa ya tiga negara. Nah, negara-negara lain itu tidak levelnya ya di bawah. Uh, Makanya kalau kita bicara Eropa ya tiga tiga negara itu yang penting untuk kita telah. Nah ini beberapa gambaran timeline ya. Uh, jadi ada beberapa apa namanya semacam milestone di Eropa yang yang menjadi titik posisi war and peace. Pertama adalah reformasi. Reformasi ini adalah reformasi agama ya maksudnya. Jadi ketika muncul eh, kritikan terhadap Katolik, muncullah gerakan pembaharuan gereja, itu yang disebut reformasi di Eropa, sehingga muncullah aliran-aliran baru yang kita kenal, misalkan sekarang Anglikan, ya, kemudian Protestan dan seterusnya, yang itu melahirkan perang 30 tahun di Eropa yang diakhiri oleh sebuah perjanjian damai yang disebut dengan perjanjian Westphalia 1648. Bagi orang HI ini perjanjian yang penting. Tidak hanya orang HI ya, kita juga harus tahu tentang adanya perjanjian Westphalia. Karena perjanjian Westphalia itu melahirkan dua konsep yang sekarang mendominasi di dunia. Pertama adalah konsep nation state, ya, negara bangsa. Jadi pasca Westphalia, eh, setiap bangsa punya right of determination, ya, punya hak untuk menentukan nasib sendiri. Mereka boleh punya negara sendiri berdasarkan bangsanya. Nah itu mulai diadopsi pasca Westphalia. Muncullah konsep nation state. Jadi konsep nation state itu pas lahir dari perjanjian Westphalia. Nah, yang kedua, oh ya, nation state ini ya ini adalah konsep yang sekarang menjadi mainstream dalam tatanan negara ya. Semua negara sekarang menggunakan konsep negara bangsa. Walaupun memang jadi perdebatan ya, batas nation itu apa gitu. Right of determination itu di, diperbolehkan dalam batas. Nah, ini kan masih perdebatan. Indonesia itu nation bukan. Uh, kita mengakui sebagai sebuah nation pasca Sumpah Pemuda. Tapi apakah Jawa, Sunda, Bugis itu bisa disebut nation? Ya bisa juga. Boleh nggak Papua punya right of determination, menentukan nasib sendiri, punya negara sendiri? Muncullah separatisme. Ini kan jadi apa namanya? Jadi
sesuatu hal yang kontradiktif gitu. Di satu sisi ada right of determination berdasarkan nation state, tapi di sisi lain ada sovereignty, kedaulatan yang harus dijaga. Nah, ini sampai sekarang jadi perdebatan, sehingga apa yang menjadi batas nation itu masih ya sangat politis gitu ya. Eh, Makanya muncul nation itu ada ethical nation, ya, bangsa berdasarkan etnis, ada identity, eh, eh, national nation of identity. Jadi kebangsaan yang berdasarkan identitas yang disepakati. Kayak Indonesia itu kan bangsanya mana gitu. Karena bangsa itu biasanya ethnicity, eh, suku, agama, ras gitu ya. Yang itu sifatnya primer, makanya disebutnya primordial. Eh, Apa namanya? Ikatan yang primer. Kalau dalam bahasa kitab Nizam Islam itu adalah yang lahir dari Ghorizatul Baqa, ya. Ada kaumiyah gitu ya. Dia merasa satu kaum, satu nation gitu. Itulah yang disebut uh, ikatan apa namanya? Ikatan kaumiyah gitu. Nah, cuman sekarang kan tidak lagi selalu seperti itu. Kayak Indonesia, Amerika, ini nationnya apa gitu ya. Mungkin beberapa negara lain dia clear nationnya, etnisnya jelas satu saja gitu. Tapi beberapa negara yang lain sudah campur ya, apalagi dengan proses migrasi macam-macam gitu. Oke, ini panjang juga kalau bicara nation state ya. Kemudian eh, beberapa konsep lain yang kemudian melahirkan cikal bakal dari perdamaian itulah revolusi Amerika ya. Jadi konstitusi Amerika itu di tahun 1776 ya, itu melahirkan konsep-konsep dasar tentang kebebasan. Ya, apa namanya? Yang ini melahirkan kemudian uh, pilar-pilar dari perdamaian. Dan itu kemudian menginspirasi terjadinya revolusi Prancis. Itu slogan yang sudah kita bahas ya. Nah, Prancis ada tiga, liberty, fraternity, dan equality. Itu adalah konsep peace juga, konsep kebebasan berdasarkan perdamaian, berdasarkan nilai-nilai asasi. Kemudian juga konsep komunis, manifesto, ya, kelahiran komunis pada revolusi Bolshevik 1918. Ini juga melahirkan konsep damai versi komunis gitu. Peniadaan kelas gitu. Jadi damai itu kalau tidak ada strata. Komunis itu kan memimpikan masyarakat komunal, masyarakat yang membangun. Tidak ada kelas atas, kelas bawah, kelas buruh, kelas majikan, gitu ya. Semuanya sama. Maka harus didorong masyarakat itu menuju ke atas. Barulah tercipta damai. Cuman kan masalahnya ini tidak terwujud. Idealisme ala komunisme. Dan itu lahirnya perang. Perang satu, perang dunia kedua. Dan sampai sekarang konsepsi tentang perdamaian ini terus dikembangkan gitu. Apa perdamaian yang dianggap ideal ya bagi masyarakat, termasuk juga eh, didiskusikan mulai dari eh, religion of faith dialog ya, dialog antar agama, seolah-olah itu menjadi cara untuk mendamaikan ketika konflik itu adalah konflik agama. Cuman eh, betulkah itu menjadi pertanyaan ketika konflik Islam dan Kristen di perang salib dan seterusnya, apakah dengan fight dialog itu bisa selesai? Karena faktanya fight dialog itu tidak dialog tentang fight, kalau istilahnya itu. Dialog antar agama itu tidak mendialogkan agama. Kan harusnya kalau mau ya, kalau memang serius, ya sudah kita dialogkan agama. Tuhan yang benar itu yang mana sih? Kitab suci yang benar agama. Karena mereka akhirnya eh, semu akhirnya. Damainya menjadi damai yang seremonial gitu ya. Eh, Berbeda agama kumpul,
ya, menunjukkan toleran, foto bareng, doa bersama, selesai gitu. Tapi ya ciri-ciri masing-masing agama yang memang khas dan berbeda itu ya tidak dibicarakan untuk dipertemukan. Makanya Samuel Huntington kan menyebutnya bahwa civilization ya atau bahasa kitanya hadarah ya majmu mafhum hayah itu ya pasti terjadi clash. Ada clash of civilization itu kan tesisnya Samuel Huntington yang sampai sekarang masih relevan. Nggak bisa civilization itu di apa dibaurkan karena memang tadi dia adalah mazmul mafai menilai pemahaman tentang kehidupan. Kalau mau dibaurkan ya didiskusikan pemahaman tentang kehidupannya benar atau enggak gitu kan. Setuju atau enggak antara Tuhan yang banyak ya politeis dengan monoteis itu kan eh, apa namanya harmoninya di mana gitu. Karena saling menafikan kan. Yang satu yakin Tuhannya tunggal, yang ini Tuhannya banyak. Mana yang benar kan harus ada. Yang benar itu harus salah satu. Gitu. Makanya namanya civilization kalau kata Samuel Huntington ya itu akan terjadi case, akan terjadi betul. Walaupun beliau bedakan antara eh, most conflict dengan less conflict. Ya. More conflict dengan less conflict. Mana yang memang konfliknya tinggi, mana yang konfliknya rendah. Islam dengan Kristen itu tinggi karena secara historis juga terjadi perang macam-macam. Islam dengan Hindu itu tinggi. Tapi misalkan Kristen, Katolik dengan Ortodoks itu rendah. Islam dengan Konghucu itu rendah. Itu peta konflik place of civilization dari Islam. Saya nggak tahu apa pernah saya singgung atau enggak. Seingat saya sudah sampai ke cuman saat udah 50 sesi saya lupa ya. Oke ya, jadi kurang lebih itu gambaran tentang eh, perdamaian, ide atau isu tentang perdamaian. Nah, kalau kita lihat secara overview ya di Eropa sendiri, kalau kita lihat setidaknya timeline ya dari 1300-an sampai 1700-an memang eh, antara perang dan damai itu silih berganti. Kalau di sini sebutkan ada beberapa eh, momentum atau milestone yang penting ya pada masa Renaissance. Nah, di sini ada religious war dari tahun 1500 sampai 1000 tadi 1648 tadi yang saya sebut yang diakhiri dengan Treaty of Westphalia ya and War of Religion. Yang maksud War of Religion itu agama Katolik dengan agama eh, Protestan ya atau agama Anglikan gitu ya. Ketika terjadi tadi apa reformasi agama di Eropa. Itu terjadi perang 30 tadi nasionalisme dan sekularisme tadi saya lupa sebutnya. Jadi ada dua konsep dari uh, sekularisme. Karena mereka menganggap agama itu sebagai biang konflik. Makanya dalam urusan bawa-bawa itu disebut sebagai sekularisme. Fasluddin memisahkan agama dari kehidupan dan dengan begitu akhirnya eh, agama itu tidak menjadi faktor penyebab konflik. Kenapa? Karena agama sudah dipisahkan dari hal-hal yang terkait dengan konflik. Ya, karena konflik itu biasanya urusan urusan duniawi gitu ya, urusan kehidupan. Gitu. Akhirnya dengan sekularisme itu sudah berhasil dalam tanda kutip ya mengeluarkan salah satu faktor pemicu konflik, yaitu faktor agama. Nah, itu keyakinan. Baik, ini gambarannya. Nah, ini kalau dari Perang Dunia I sampai tahun 2000-an lah ya. Bagaimana juga eh, perang dan damai itu terus terus berganti gitu ya.
terjadi Perang Dunia ke-1, Perang Dunia kedua, dan juga terjadi apa yang disebut dengan Cold War ya, Perang Dingin. Dan di saat Perang Dingin itu dari disebut bahwa Cold War itu juga melahirkan Cold Peace ya. Tidak terjadi perang, tapi mereka eh, dikendalikan oleh negara adidaya. Amerika bisa mengendalikan negara-negara Barat, Uni Soviet bisa mengendalikan negara-negara Timur. Mereka saling bersaing, makanya disebutnya Cold War, perang dingin. Gitu. Perang tapi nggak perang. Gitu. Terjadilah perdamaian yang dingin, gitu ya. Nah ini yang kemudian terjadi dan pasca tahun 2000-an muncul konsep War on Terrorism, sehingga objek perang itu tidak lagi state ya, muncul non state aktor. Salah satunya adalah kalangan teroris. Nah, ini yang kemudian skematik terkait dengan masalah perang dan damai. Nah, ini contoh bagaimana Perang Dunia Satu itu diakhiri tidak cukup dengan satu perjanjian damai. Ya. Di Perang Dunia Satu itu setidaknya ada 5 perjanjian utama yang dibuat ya untuk bisa menyelesaikan kondisi pasca perang. Walaupun ada yang berhasil, ada yang tidak gitu ya. Ada eh, perjanjian Versailles ini yang utama ya, karena memang aktor utama yang kalah perangnya itu adalah Jerman. Ini juga dikenal sebagai Treaty of Peace of Versailles ya. Versailles itu nama kota di Swiss ya. Eh, Perancis ya. Yang kemudian dijadikan tempat untuk tanda tangan perjanjian tersebut. Nah, kemudian ada 2 perjanjian yang terkait dengan Turki, Treaty of Sevres dan Treaty of Lausanne. Dan ini perjanjian yang luar biasa ya kalau dalam konteks dunia Islam, karena di perjanjian terkait Turki ini dicantumkan langsung bahwa Turki itu harus mengganti sistem kenegaraan. Sistem khilafah itu harus diabolis, ya, dihapuskan. Termasuk juga Turki itu kehilangan wilayah-wilayah yang bukan Turki. Nah ini yang kemudian tadi konsepsi nation state itu masuk gitu. Bahwa Turki itu adalah nation. Mana batas nationnya Turki? Makanya muncullah Turki yang sekarang gitu ya. Nah, di luar Turki itu beda nation. Maka yang beda nation itu diambil alih oleh pemenang perang dengan perjanjian rahasia Sykes-Picot ya. Ada yang dikontrol oleh Inggris, ada yang dikontrol oleh Prancis, memunculkan konsep eh, negara negara mandat ya, negara pemenang perang yang negara perwalian, negara perang yang pemenang perang yang dia menjadi wali wilayah eh, dari yang kalah perang untuk dimerdekakan. Suriah diasuh oleh Prancis, gitu, Lebanon oleh Prancis, Mesir oleh Inggris dan seterusnya. Itu adalah penamaan lain dari penjajahan kalau bahasa saya. Ya, karena pemenang perang itu dia mengambil alih wilayah yang kalah perang. Mereka tidak mau sebut itu adalah koloni, tapi negara negara ini, negara perwalian itu yang kemudian dalam beberapa tahun itu harus dimerdekakan. Walaupun kita paham bahwa beberapa tahun itu adalah conditioning ya bagi pemenang perang agar negara perwalian itu berada di bawah kontrol dia kan. Bahkan untuk case Palestina itu dimanfaatkan oleh Inggris untuk bisa memasukkan orang-orang Yahudi gitu. Karena Inggris sudah menjanjikan orang-orang Yahudi untuk bisa dipindahkan ke Palestina. Itu saat ketika Palestina itu diambil alih oleh Inggris pasca Perang Dunia ke-1. Dan Inggris punya otoritas di situ sehingga migrasi besar-besaran orang itu menjadi salah satu krisis kemanusiaan terbesar abad modern yaitu Palestina.
itu adalah biang dari kata-kata peace ini. Gitu ya. Peace ketika dikendalikan oleh eh, negara adidaya, dia mengisi peace ala dia itu sekehendak dia. Gitu. Makanya tadi kenapa akhirnya kemudian di kitab ini disebutkan ini adalah ide yang membahayakan. Jadi di balik peace itu ada apa? Gitu. Tidak sekedar peace dalam perspektif uh, umum ya, perspektif kita, tapi kita harus juga mengerti peace yang dimaksud itu apa. Dan dalam bahasa diplomatik itu uh, ya damai itu pasti ada sesuatu, ada take and give-nya. Uh, Makanya kita justru mewaspadai. Gitu. Ya, contoh nanti dalam konteks Indonesia kita bicara Indonesia Belanda itu kan ada beberapa perjanjian damai kan, mulai dari perjanjian Linggarjati, perjanjian apa namanya eh, Linggarjati, nama kapal pas ada Lumroyen gitu ya, ada perjanjian pas saya biasanya suka ini kalau ngajar itu perjanjian pertama nama tempat Linggarjati, ada perjanjian nama kapal, perjanjian nanti kalau yang ingat mungkin bisa kasih dulu ya. Renville, makasih. Renville ya, itu nama kapal. Jadi ada nama tempat, nama kapal, ada perjanjian nama orang, Rum Royen, itu nama orang. Nah, yang terakhir itu nama meja, perjanjian meja bundar. Nama tempat, nama kota, nama kapal, nama orang, nama meja. Nama-nama perjanjian Indonesia dengan Belanda. Tapi kan Linggarjati apa? Ya, ada sesuatu take and give ya kan. Ya, Indonesia kehilangan apa, Belanda dapat apa gitu ya. Termasuk juga Renville itu kan yang melahirkan eh, terjadinya hijrah ya kalau bahasa dulu itu pasukan Siliwangi dari wilayah Jawa Barat harus meninggalkan karena itu konsekuensi dari perjanjian damai gitu. Damai tapi pasti ada sesuatu ya. Termasuk juga meja bundar yang katanya itu adalah serah terima kedaulatan ya. Ya, yang kita baca kan yang positifnya. Kita nggak tahu bahwa perjanjian meja bundar itu di baliknya itu adalah mewajibkan Indonesia untuk membayar hutang-hutang Belanda gitu ya. Hutang kapan? Hutang ketika Belanda kehilangan banyak uang pada saat Perang Jawa. Padahal Perang Jawa itu perang Belanda lawan Pangeran Diponegoro yang hutang gitu. Nah, kita yang bayar gitu. Ini kan luar biasa gitu ya. Termasuk di perjanjian Linggarjati apa di meja bundar itu ya tentang masalah mata uang, bahwa mata uang rupiah itu harus distandarisasi dengan mata uang Belanda saat itu dan dialihkan ke dolar. Masalah uh, behind the skin itu kadang tidak tidak nampak ya, dalam sebuah perjanjian damai, yang justru di behind the skin itu yang kemudian uh, memberikan efek yang luas. Kayak kita juga harus hati-hati dengan istilah perjanjian damai. Oke. Nah, walaupun memang ini yang terus dipropagandakan ya, bahwa eh, antara perang dan damai itu ya, ini kalau pakai ini bukan barcode ya. Jadi masa masa perang dan masa damai itu semakin modern ternyata sekarang semakin banyak masa damai. Kalau dulu masa perangnya banyak. Yang warnanya abu-abu itu kon perang, damai, perang, damai, perang, damai, perang, damai itu sebenarnya. Sekarang tuh mas lebih banyak warna biru. Ini menjadi justifikasi bahwa semakin modern itu perdamaian semakin tercipta. Gitu. Bahkan muncul teori ya, bahwa salah satu prasyarat damai itu adalah bentuk negaranya harus negara demokratis. Saya nggak catat
di sini. Saya waktu di kampus juga diskusi debat banyak dengan dosen. Kenapa? Karena secara historis pelaku perang itu adalah negara non demokratis. Tidak ada perang antara negara demokratis melawan negara demokratis. Nah, ini jadi teori. Makanya supaya damai, semua negara harus menjadi negara demokratis. Betulkah? Oh, ya. Jadi perdebatan. Karena ternyata Amerika kan negara demokratis. Jadi ya negara pencipta perang. Cuman dia memerangi negara yang tidak demokratis. Makanya kalau semua demokratis, Amerika nggak akan menyerang. Katanya begitu ya. Yaitu propaganda kaum demokratis. Jadi ini kurang lebih yang kemudian terkait dengan isu perang dan damai. Baik, berikutnya, kenapa perang dan damai, war peace ya, perdamaian dunia ini menjadi isu yang penting juga? Karena dari world peace ini, ya, perdamaian dunia ini melahirkan dua konsep ya, yang ini menjadi tatanan baru dunia internasional. Sebenarnya ini sudah kita singgung ya di bab sebelumnya, yaitu tentang kalau bahasa terjemahannya ya keluarga internasional. Walaupun memang ini istilah keluarga internasional itu nggak kenal di HI ya. Yang pas itu komunitas internasional, itu adalah terjemahan dari international community. Dan international community itu nanti salah satu bentuknya adalah organisasi internasional yang kemudian diwujudkan dalam international law. Di sini disebutnya undang-undang internasional. Istilah undang-undang internasional itu juga nggak terlalu familiar di komunitas kan. Dikenalnya hukum internasional. Kita udah bahas juga ya, ada babnya kan, ada tentang international law ya, sudah kita singgung. Artinya isu war tadi kan sudah saya jelaskan ya. War and peace, perang dan damai, ini melahirkan organize ya, pengorganisasian dari negara yang disebut kemudian international community. Nah, ketika mereka bikin international community, maka ada pengaturan. Itu yang kemudian disebut sebagai international law. Nah, ini makanya konsepsi hukum internasional, organisasi internasional dengan ide perang dan damai itu tiga hal yang tidak terpisah. Kalau bicara organisasi internasional pasti bicara hukum. Kalau bicara hukum pasti bicara perang dan damai. Karena isu antar negara itu ya isu perang dan damai. Gimana aturan ketika perang dan gimana aturan ketika damai. Itu yang kemudian menjadi poin penting dalam kajian. Kebetulan saya mengajar hukum internasional, jadi memang muter aja terkait dengan persoalan. Oke. Nah ini sekilas belajar teori HI dikit deh. Jadi sebenarnya yang dipelajari di HI itu ya hanya ini saja teorinya. Walaupun yang paling utama itu yang sebelah kiri. Jadi kan pertanyaan ini, eh, apakah kamu percaya negara itu adalah aktor utama? Ini, isunya di sini kan. Kalau kita meyakini bahwa HI itu atau antar negara itu aktor utamanya negara, kita masuk ke sebelah kiri. Nanti antara realis dan liberalis atau realis dan idealis. Nama lain dari liberalis itu adalah idealis. Tapi kalau nanti kita memasukkan aktor non negara, muncul teori-teori lain dari HI. Mulai dari constructivism, feminism, marxism, post-colonialism, dan seterusnya. Ini yang kita sebut sebagai non-mainstream teori. Teori-teori yang baru. Tapi kalau teori-teori yang klasiknya itu hanya realis dan liberalis atau realis dan idealis. Gitu. Karena menunjukkan tentang bagaimana peran negara. Ya. Kalau ke realis berarti negara lah yang ngatur. Tapi kalau ke idealis tadi bicara tentang
negara-negara ini bisa berkomunikasi, bisa bikin komunitas, bisa bikin aturan gitu. Makanya pertanyaannya kan, apakah kamu percaya international institution serve to foster cooperation among nations? Yakin nggak ada organisasi internasional yang bisa mendorong kerjasama antar? Kalau yakin, ya neoliberal. Kalau enggak, begitu. Berarti liberalisme. Ini kurang lebih ya, gambaran teoritisnya. Ini 2 semester ini. Satu bagan ini. Karena nanti dibahas satu-satu realis itu gimana. Nah, makanya kemudian ketika bicara dalam konteks sistem kan nanti kurang jelas ya gambar. Eh, Bagaimana kemudian memetakan eh, level level interaksinya. Kalau di level individu berarti kita melihat bahwa yang menentukan interaksi antar negara itu individu. Kayak kemarin saya diskusikan ya tentang Amerika Serikat kan mau pemilu ya. Amerika itu tergantung presiden yang terpilih atau memang dia sudah punya pola sendiri dalam eh, hubungan internasional. Kalau bergantung ke presidennya, itu berarti kita bicara di individual as a system. Jadi kajian tentang individu. Salah satu kajian yang sering dipakai itu adalah kajian idiosinkretik, gitu ya. Menelaah karakter individu dalam memimpin negara. Indonesia ala Jokowi dibandingkan Indonesia ala SBY, ala Soekarno, ala Soeharto, gitu. Itu namanya individual. Negara itu direpresentasikan oleh, dan faktanya ada negara-negara yang sangat bergantung kepada individu. Kayak misalkan Rusia sampai sekarang itu diyakini itu faktor Putin gitu. Kalau Putinnya mati itu perang Ukraina Rusia selesai itu gitu ya. Atau kalau dulu nggak ada Putin itu nggak akan terjadi itu perang gitu. Itu faktor individu. Sama juga ketika Jerman ikut perang dunia kedua itu faktor Hitler gitu. Nah, itu faktor individu yang menentukan kita negara gitu. Bahkan sampai ke tatanan global. Nah, tapi kalau konteks Amerika itu nggak, faktor individu nggak terlalu signifikan gitu. Nanti mau terpilih Trump lagi, kalau Biden kan kemarin mundur ya, ya diganti oleh Kamala Harris. Nah, itu ya Amerika akan tetap begitu gitu. Tidak bergantung ke presidennya, bahkan tidak bergantung partainya gitu. Kayak Inggris misalkan sekarang dia partai Republik, kayak Republik, partai buruh kan yang menang gitu. Ya Inggris Amerika itu tipikalnya udah established gitu sebagai sebuah negara, tidak bergantung kepada faktor gitu. Uh, Nah, kalau di level 2 itu faktor di level negara. Itu negara gitu. Oh, yang ketiga di level internasional sistem. Kalau sekarang ya hegemoni Amerika. Dulu ada polar ya, antara Amerika versus Soviet. Nah, eh, dalam konteks perdamaian dunia ini, maka isu atau ide perdamaian dunia ini kemudian digunakan dalam 5 hal ya kalau yang disebut di kitab ini. Ini kronologis ya. Kalau saya baca ini kronologis di Eropa. Nah, kita coba elaborasi satu persatu. Jadi yang pertama adalah eh, ide perdamaian dunia itu digunakan untuk menghadang Islam dengan memunculkan apa yang disebut sebagai concept of Europe. Ya. Memang ini istilah keluarga internasional negara Eropa Kristen. Ini kan istilah di terjemahan kitab ya, atau di kitab ini memang nggak terlalu dikenal. Mungkin bahasa di HI-nya itu adalah concept of Europe. Eh, karena Eropa itu dikenal sebagai benua Kristen. Kenapa benua Kristen? Karena memang semua nation-nya Kristen. Eh, ini yang tadi ya, prosesnya. Nah ini, saya sering menunjukkan, ini Eropa tuh Kristen. Walaupun Kristennya macam-macam.
Makanya kita juga harus mengenali bahwa salib itu sebagai simbol Christianity itu macam-macam gitu. Kalau bahasan Hadharah dan Madaniyah, ada namanya Madaniyah khas, benda yang dipengaruhi oleh pemahaman Hadharah, sehingga kita Muslim ya tidak boleh menggunakan Mahadaniyah khas. Salah satu misalkan pakai salib gitu. Ini salibnya yang mana? Ini semua itu salib gitu. Termasuk tanda plus ini salib juga. Termasuk ada yang stripnya dua gitu ya. Baik yang atas atau di bawah. Termasuk kayak palang merah. Palang merah itu ya salib. Simbol negara eh, Swiss ya. Atau dibalik ya. Simbol Red Cross ya. Palang merah internasional. Itu adalah salib. Jadi menunjukkan bahwa memang semua negara Eropa itu adalah Kristen. Gitu. Makanya disebut sebagai benua Kristen, keluarga Kristen dengan beragam Kristennya gitu ya. Dan umumnya memang kalau yang globalnya kan tiga kan, Katolik, Roma, salib yang bawah itu, kemudian ada Ortodoks, Yunani, kemudian juga berkembang di Rusia, dan yang apa, yang Protestan gitu. Walaupun nanti eh, variannya itu biasanya bergantung juga ke kalau mereka itu apa santo ya, tokoh utama, orang suci gitu ya, yang kemudian dihormati di masing-masing negara itu yang berbeda-beda. Kayak misalkan di atas tuh di Spanyol ya, itu ada Cross of Saint James misalkan. Ya, itu salibnya unik gitu ya. Ada kriwal-kriwalnya seperti itu. Kemudian juga ada cross dari Saint of Julian, itu juga eh, malah mirip, tidak mirip salib gitu ya. Nah, memang sangat sangat dekoratif gitu. Eh, dan juga jenis-jenis salib. Nah, kayak di Inggris kan Saint George Cross misalkan ya, yang itu digunakan oleh apa, Knight Templar seperti itu ya. Satria Inggris ada pada saat perang salib. Artinya ini menunjukkan memang Eropa itu adalah benua benua Kristen gitu. Dengan berbagai jenis sektenya seperti itu. Nah ini sudah kita singgung juga bagaimana secara keagamaan Christianity di Eropa juga beragam. Utamanya tadi ya, ada yang Ortodoks di Rusia dan sebagian Eropa Timur, ada yang Katolik ya, Itali, Prancis, ya, kemudian Portugis, Spanyol, dan ada yang pasca reformasi agama itu muncul Anglikan di Inggris. Anglikan itu ya mirip Katolik ya, tapi dia memisahkan itu di Katolik. Tapi ada yang Lutherian. Luther itu uh, mungkin Protestan, seperti Calvin, Luther gitu, semacam. Nah, makanya kemudian walaupun mereka berbeda-beda dari sisi Kristen itu, tetapi isu ketika menghadapi dunia Islam itu sama. Jadi bahwa mereka itu menganggap bahwa penyebaran Islam ke Eropa itu menjadi ancaman. Bahkan sejak awal penyebaran Islam ya, pada masa Umayyah ya, ketika masuk ke Andalusia, bahkan sampai ke Inggris, ke Prancis. Ya. Di sebagian Prancis itu sempat masuk Islam. Gitu. Kalau kita lihat dari tanda panah itu, dan Islam menjadi ancaman yang kemudian melahirkan perang salib. Termasuk ya, ketika gelombang berikutnya dari arah timur, ketika
Turki Utsmani itu juga masuk ke Eropa, bahkan sampai ke Wina, mengepung Wina, Siege of Wina, pengepungan Wina, walaupun gagal. Gitu. Dan eksistensi Turki Utsmani sampai akhirnya bubar ya di pasca Perang Dunia ke-1 ini menjadi ancaman bagi Eropa yang melahirkan tadi konsep of Europe ya, eh, apa namanya, keluarga Eropa itu atau komunitas Eropa itu menjadikan Turki itu sebagai sebuah ancaman yang harus di, apa, dilakukan langkah-langkah, tidak hanya langkah-langkah perang, tetapi juga langkah-langkah politik. Misalkan menjadikan stigma negatif ya, terhadap Turki gitu. Dilabeli sebagai the segment of Europe. Ya dianggap Europe, Turki itu, tapi segmen orang sakit. Gitu. Kita sehat semua, dia sakit. Gitu. Karena beda dengan kita. Bahkan sampai sekarang kan Turki itu sulit untuk kemudian masuk ke Uni Eropa. Ya. Seperti itu. Nah itu sikap ya terhadap Turki. Nah, termasuk ketika mereka membentuk apa yang disebut sebagai Liga Suci, Holy League. Nah, ini pasca Perjanjian Westphalia untuk kemudian menguatkan relasi negara-negara Eropa berbasiskan nilai-nilai Kristen. Nah, bahkan misalkan dalam peperangan melawan Turki gitu ya, termasuk pada saat perang salib, mereka menggunakan bendera yang menunjukkan persekutuan eh, gereja-gereja ya, atau negara-negara kerajaan-kerajaan yang menggunakan simbol-simbol Kristen. Misalkan dalam perang Lepanto, ya. Di sini ada ya apa namanya, simbol Yesus gitu ya. Nah, di bawahnya ada simbol-simbol negara yang mereka bersekutu. Ya. Spanyol, Austria, kemudian Venice, ya. Mereka bergabung dalam 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 bendera ini. Nah, sampai ini Perang Dunia ke-1. Nah, ketika memang akhirnya kemudian Turki itu disasar. Ini behind dari perang melawan Jerman ya. Ketika pelibatan Turki di Perang Dunia I itu, makanya kenapa muncul perjanjian Sevres dan Lausanne yang tidak hanya bicara teritori, penguasaan teritorial ya, wilayah, tapi juga bicara tentang sistem kehilafahan. Gitu. Khilafah itu sebagai Islamic symbol, simbol Islam itu kemudian harus dihapuskan. Gitu. Karena tidak sesuai dengan nilai-nilai keeropaan. Gitu. Dan itu mereka mendapatkan momentum pada saat Perang Dunia ke-1 Turki kalah. Nah, berikutnya juga terkait dengan Napoleon. Ya. Walaupun ini sesama Eropa ya. Uh, Makanya kemudian juga negara-negara non Prancis itu mereka membuat apa yang disebut sebagai aliansi suci. Kita tahu bahwa Napoleon ini kan berhasil menguasai negara-negara di Eropa. Uh, ada negara-negara yang di bawah kontrol Napoleon yang warnanya hijau, ada yang menjadi sekutunya yang warnanya ungu. Ya. Nah, maka untuk menghentikan eh, Napoleon itu ya dibuat perjanjian damai, ya, perjanjian damai di antara negara-negara yang anti Napoleon, sehingga kemudian akhirnya Napoleon bisa dikalahkan. Gitu. Jadi memang isu, nah ini, jadi ada yang disebut quadruple alliance. Ya.
aliansi empat negara, Inggris, Austria, Prusia, dan Rusia. Ini untuk menghentikan apa namanya, Napoleon. Dan mereka kemudian poin 3 ya, sepakat untuk maintain peace. Jadi damai itu mereka maintain gitu. Jadi damai ala pemenang perang. Sehingga nanti mereka lah yang mengatur Prancis itu seperti apa pasca Napoleon. Merestorasi kerajaan Bourbon di Prancis. Artinya kan bicara damai itu eh, menata dunia perspektif negara yang punya power gitu. Bukan damai itu diserahkan ke masing-masing negara. Jadi memang faktanya juga di Eropa seperti itu. Bahkan tadi kalau tadi kan terhadap Islam gitu ya. Supaya damai Turki itu harus gimana? Khilafah harus dihapuskan supaya damai versi mereka. Dalam konteks Prancis pun kan juga sama. Supaya damai tidak lagi muncul orang seperti Napoleon gitu. Prancis harus digimanain. Ini nah, termasuk yang misalkan dalam konteks terhadap Jerman. Bagaimana supaya misalkan Jerman itu yang kemudian dia sedang emerging menjelang Perang Dunia ke-1 itu dikendalikan bahkan dilibatkan dalam Perang Dunia ke-1 sehingga kemampuan dia untuk akses ke Timur Tengah dalam konteks penguasaan minyak itu bisa di. Jadi tidak selalu bicara motifnya power ya, kekuasaan tapi juga ekonomi. Gitu. Ini yang kemudian dilakukan oleh Prancis dan Inggris terhadap Jerman menjelang Perang Dunia ke-1. Karena Jerman itu kan punya planning ya, untuk uh, menghubungkan Jerman dengan wilayah-wilayah Timur Tengah untuk bisa akses. Dan itu kemudian bisa dicegah ya, bisa dihentikan oleh oleh Inggris dan Prancis dengan pelibatan di Perang Dunia. Nah ini eh, Sykes-Picot ya, perjanjian antara Inggris Prancis untuk membagi wilayah pasca Turki Utsmani kalah ya, di Perang Dunia ke-1. Mereka bagi-bagi mana yang kemudian di situ dikontrol oleh Rusia, walaupun Rusia nggak ikutan karena terjadi revolusi Bolshevik itu. Mana Prancis, mana Inggris gitu ya. Itu jadi bicara damai itu ya bicara pengaturan oleh negara-negara. Nah, termasuk juga pasca Perang Dunia Kedua ya, ketika dianggap Jerman itu yang kerok terjadi Perang Dunia Kedua, gimana caranya supaya Jerman itu tidak lagi jadi negara adidaya? Dibuatlah perjanjian damai, perjanjian Nürnberg ya, di Jerman, eh, yang akhirnya Jerman itu terus displit kan, dibagi oleh 4 negara pemenang perang kan, Inggris, Prancis, Amerika, dan Uni Soviet gitu, yang akhirnya kemudian melahirkan Jerman Barat dan Jerman Timur gitu. Yang warnanya hijau ini Inggris yang kontrol, yang warnanya merah ini Amerika, yang orange Prancis, yang kuning Uni Soviet. Tapi Uni Soviet karena dia ideologinya beda sendiri ya, komunis, akhirnya dia membuat satu negara Jerman Timur. Nah, yang Inggris, Prancis, dan eh, Amerika disatukan menjadi Jerman. Nah, tapi kontrol dari masing-masing negara ya itu tetap gitu. Amerika itu menempatkan banyak pasukan yang memang di wilayah yang di situ dulu Amerika masuk gitu, di, di selatannya Jerman Barat gitu ya, seperti itu. Dan pemetaan ini kan juga eh, ya usulannya ya ada 3 usulan sebelum akhirnya kemudian menjadi Jerman Barat Jerman Timur. Usulannya Winston Churchill misalkan seperti apa, ini dari Inggris, jadi dibagi Jerman Utara Jerman Selatan. Dari
Roosevelt dari Amerika, dia lebih lebih detail lagi. Jerman itu dibagi-bagi lebih banyak lagi. Ada Saksoni, ada Bavaria, ada Rusia, dan seterusnya. Kalau Morgenthau, ini para akademisi, dia membaginya Jerman Utara, Jerman Selatan. Tapi yang dipakai kan akhirnya menjadi Jerman Barat dan Jerman. Nah, ini penempatan pasukan militer Amerika. Jadi kalau ya kita lihat memang ya Amerika karena memang kontrolnya di bagian selatan, jadi penempatan pasukan. Dan ini sampai sekarang di pembahasan dulu tentang Jerman, saya sudah singgung bahwa pasukan militer Amerika di Jerman itu sampai sekitar 30 sampai 40 ribu, itu jumlah yang banyak untuk menempatkan pasukan di suatu negara. Luar biasa. Makanya eh, ya bisa dianggap bahwa Jerman itu masih dijajah Amerika Serikat, sama seperti Jepang dan Korea Selatan. Nah, termasuk juga tentang Uni Eropa. Jadi Uni Eropa yang kita lihat sekarang, nanti kita bahas terpisah ya tentang Uni Eropa di pembahasan di akhir. Eh, itu juga tidak mulus gitu ya untuk bisa betul-betul menjadi Uni Eropa gitu. Bahkan sampai sekarang kan tersendat ya. Tidak ada perkembangan yang signifikan secara keorganisasi gitu. Jadi untuk bisa menjadi Uni Eropa yang kemudian disepakati di Perjanjian Maastricht ya tahun 1993, itu tahapannya panjang gitu ya. Dan negara-negara di Eropa itu mencoba mengkonsolidasikan banyak hal, mulai dari hal-hal yang sifatnya teknis ya, tentang atom energi, tentang coal and steel ya, muncul masyarakat ekonomi Eropa, muncul kesepakatan tentang keimigrasian, tentang perjanjian Schengen ya. Kemudian muncul ke masalah politik ya di Single European Act ya, tahun 86-87 muncul European Political Cooperation. Nah, di perjanjian Maastricht disepakatilah Uni Eropa. Nah, cuman Uni Eropa itu eh, apa namanya ya tidak mulus juga ya dalam konteks hukum, mulai masuk ya mulai disepakati ada 3 pilar Eropa gitu. Tapi ya sampai perjanjian Lisbon ya muncul Uni Eropa itu tidak sepenuhnya bisa menyatu gitu. Bahkan kemarin pada saat pandemi itu kan menjadi ya, salah satu isu yang berkembang. Uh, Isu nasionalisme itu menguat lagi. Karena kan Uni Eropa itu menjadi antitesa terhadap nasionalisme. Nah, ini bisa bisa dilebur kok bangsa-bangsa, muncul bangsa Eropa, teori federalisme. Tapi pas pandemi masing-masing egois lagi nih. Perbatasan ditutup lagi dan seterusnya. Dan ternyata memang Uni Eropa bergantung ke negara utamanya. Ya lagi-lagi ke 3 negara itu kan, Prancis, Inggris, dan Jerman. Nah, Jerman kita tahu ada Amerika di belakang kan. Nah, Inggris pasca Brexit ini juga menjadi setback ya terhadap kelanjutan dan ini. Praktis lah sekarang tuh Uni Eropa tidak se-powerful ya sebelum pada masa sebelumnya. Baik, mungkin sampai sini uh, tentang bagaimana memahami tentang ide perdamaian dunia, ya, termasuk tadi mengimplementasikannya dalam konteks di Eropa. Walaupun. Ya, Alhamdulillah, Bapak Ibu jemaah sekalian, insya Allah tadi kita telah mendapatkan penjelasan dan juga arahan maupun juga eh, maklumat tambahan ya berkaitan dengan diskusi kita malam ini. Seperti tadi yang disampaikan beliau terkait dengan propaganda ya. Kalau saya ini mungkin lebih menggunakan istilah terminologi propaganda perdamaian dunia yang itu dicoba untuk dipropagandakan di dunia
demi kepentingan Eropa ataupun beberapa negara yang punya kepentingan ya, demi kepentingan domestik mereka ataupun politik luar negeri mereka ya. Tapi juga ini berkaitan dengan kepentingan beberapa negara Eropa yang tadi disampaikan. Ya, alhamdulillah buat Bapak Ibu, ini insya Allah kita buka sesi tanya jawabnya buat Bapak Ibu yang mau berpartisipasi, bisa mau interaksi langsung, berinteraktif dengan beliau, bisa langsung nanti bertanya, kita berikan kesempatan. Atau kalau ada yang mau eh, mengirimkan pertanyaannya bisa juga di kolom komentar ya. Ustadz, ini sebagai kesempatan pertama ya, kesempatan pertama saya coba menggunakan kesempatan ini terkait dengan propaganda ataupun terminologi perdamaian dunia ini kan bisa dibilang tadi sebagai propaganda jahat ya, eh, yang digunakan oleh Eropa ataupun bukan hanya Eropa, belakangan ini juga bisa digunakan oleh Amerika demi menjaga kepentingan baik ekonomi, politik, dan seterusnya. Nah, kemudian ada terminologi juga yang tadi Ustadz coba ulang, yang lahir dari histori mereka, dari perjanjian Westphalia tadi, bahwa ada terminologi nasionalisme. Nah, kira-kira Ustadz, ini pertanyaannya bahwa dua terminologi ini di satu sisi apakah tidak disadari oleh Eropa, ini juga satu sisi menjadi terminologi atau propaganda yang bisa menikam mereka terhadap bangsa mereka ataupun keutuhan mereka. Hingga katakan saja belakangan ini, itu juga sulit bagi mereka menyatukannya kepentingan mereka bersama ya, mungkin yang sifatnya lebih jangka panjang, tapi kalau untuk jangka pendek mungkin mereka bisa melakukan hal itu. Nah, jadi berkaitan dengan dua terminologi ini Ustaz, baik itu teori ataupun propaganda tentang perdamaian dunia maupun tentang nasionalisme, ini kan sebenarnya mereka munculkan, apakah kemudian mereka tidak menyadari bahwa ini juga bisa satu sisi menjadi sesuatu yang menikam mereka juga ya. Ini yang pertama Ustaz. Kemudian yang mungkin sementara itu dulu Ustaz. Kita minta pertanyaan terkait dengan dua terminologi tadi. Ya, sebagai sebuah konsep ya atau ide yang sifatnya gagasan manusia ya. Tentu mereka kan tidak eh, jauh ya. Yang jelas bahwa konsep perdamaian dunia itu dimunculkan dan bermanfaat bagi mereka. Dan itu yang mereka pakai. Termasuk juga nation state. Ya. Bahwa secara konsepsi itu ada hal yang lemah, ada yang kurang. Ya, ya itulah bukti itu adalah gagasan manusia kan gitu ya. Eh, Bahkan menjadi gagasan yang absurd gitu. Gagasan yang ya kalau istilahnya yang rusak dan juga merusak gitu. Dan ketika mereka menyadari kerusakannya ya mereka melakukan tambal sulam gitu. Atau mungkin mereka meninggalkan gagasan itu mencari gagasan yang lain yang baru. Makanya tadi secara teori kan dari realis muncul neorealis, liberalis muncul neonya kan. Apa bedanya ya? Ya tambal sulam ya, perbaikan-perbaikan versi mereka, pembaruan-pembaruan versi mereka. Maksudnya kayak tadi misalkan munculnya gagasan world peace ya, ya mungkin secara secara normatif baik gitu. Damai itu kan kata yang positif gitu, damai itu. Nah, cuman kan eh, ketika diwujudkan disebut damai itu kayak gimana sih? Nah, itu yang kemudian akhirnya muncul kepentingan, muncul power dan seterusnya. Karena faktanya tidak ada negara itu dengan sukarela. Kan ini pembahasan yang sangat filosofis kan, ke sifat dasar manusia kan.
sifat dasar manusia itu apa? Kalau sifat dasar manusia itu difahami sebagai baik gitu ya, sehingga kalau dibiarkan itu akan baik, berarti kan ini eh, secara filsafati keliru gitu. Karena ya tidak bisa juga sifat dasar manusia disebut baik. Berarti kan ini pemahaman tentang realitas manusia. Kalau dalam pembahasan di kitab apa Nizam Istimai ya, kita harus bahas tentang masalah tokoh hayawiyah, tentang potensi hidup. Ada akal, ada gerizah, ada hajatut tauiyah. Itu kan memetakan dulu manusia itu kayak gimana sih gitu. Eh, Tidak bisa langsung di judgment bahwa manusia itu baik gitu. Allah sendiri dalam Al-Quran sebutkan fa'alhama fujuraha wa taqwa. Ada kecenderungan baik, ada kecenderungan buruk kan gitu ya. Tapi kalau secara filsafat Yunani misalkan, oh, manusia itu baik gitu. Sehingga damai itu menjadi sesuatu hal yang positif gitu. Padahal kan damai itu bergantung ke pemetaan dasarnya dulu benar nggak? Kalau pemetaan dasarnya keliru ya tidak bisa juga diterapkan. Nah ini yang menurut saya juga kenapa akhirnya eh, dalam kondisi-kondisi tertentu gagasan perdamaian dunia itu juga akan menjadi bumerang gitu ya, menikam mereka sendiri gitu. Eh, Sama juga kayak tadi nasionalisme kan saya sudah contohkan bahwa ketika right of determination itu menjadi cikal bakal nasionalisme, ya pertanyaannya boleh nggak eh, bikin negara lagi gitu, di dalam sebuah nation, karena mereka merasa nationnya beda. Kayak case di Spanyol ya, itu kan ada daerah eh, Barcelona ya, apa itu sebutnya itu Catalonia. Nah, jadi Catalonia itu merasa bukan Spanyol gitu. Mereka mengajukan itu right of determination untuk memisahkan diri dari Spanyol. Tapi Spanyol bikin sebuah konstitusi gitu bahwa untuk eh, separatisme itu tidak dibolehkan. Ini kan ada exception ya, ada pengecualian dari ide ide nasionalisme mereka. Atau misalnya kayak Inggris kan, Inggris itu kan United Kingdom. Nah, dia gabungan dari kerajaan-kerajaan. Betul, Inggris itu memberikan kebebasan untuk menentukan nasib sendiri. Kayak kemarin Skotlandia itu kan bikin referendum kan. Dia ingin memisahkan diri dari United Kingdom gitu. Dan memang diberikan itu referendum dan kalah. Akhirnya tetap Skotlandia itu eh, bagian dari kelihatannya fair gitu. Cuman kan pertanyaannya kenapa referendumnya itu kalah? Itu kan kembali ke mekanisme kesadaran politik dan proses politik. Gitu. Sama kayak dulu kenapa Papua itu masuk ke Indonesia karena dulu dulu namanya PPRA ya, penentuan pendapat rakyat gitu, bahwa orang-orang Papua diminta pendapatnya gabung Indonesia atau enggak, lu gabung gitu. Cuman kan itu dinamis gitu, karena orang yang dulu ikut PPRA dengan yang sekarang kan udah beda zaman, beda orang, mungkin beda kondisi gitu. Dulu merasa ada harapan gabung Indonesia, sekarang mereka kok sudah sekian puluh tahun gabung Indonesia, Papua gitu-gitu aja gitu ya. Ya, mereka muncul dari separatisme. Itu bagian dari right of determination yang kemudian menjadi menikam kan dari nation state gitu, dari gagasan negara bangsa. Lalu gimana cara menciptakan hegemoni negara bangsa? Ya bicara lagi tentang power kan, paksakan operasi militer dan seterusnya. Sehingga eh, nasionalisme itu menjadi suatu hal yang absurd gitu. Digembar-gemborkan yang cinta tanah air, cinta bangsa dan seterusnya, tapi eh, bisa bisa terimplementasi enggak gitu, sehingga rasa kepemilikan sebagai nationnya itu ada. Nah, ini yang kemudian menjadi tantangan kan dari sebuah konsep negara bangsa. Ini kalau kita bicara tentang nasionalisme. Jadi eh, selalu itu jadi diskusi. Kalau saya di kampus misalnya bicara tentang nasionalisme itu eh,
Mungkin ya karena ini muncul dari Goriza Baka ya. Namanya Goriza itu bergantung kepada apa eh, rangsangan dari luar gitu. Kalau rangsangan yang nggak ada ya hilang gitu. Ketika ada musuh bersama, oh iya nasional heroik gitu ya. Ketika main bola antar negara, oh rasa nasionalisme muncul gitu. Tapi setelah itu bubar hilang gitu. Makanya ada yang disebut sebagai ritual nasionalisme kan. Nah, nasionalisme itu harus ada ritualnya gitu supaya Goriza itu terus terus muncul. Ya karena dia lahirnya dari Goriza, ya pasti harus terus dibangkitkan kan. Apa yang disebut dengan tamyiz Gorizi kan, pemenuhan Goriza. Kalau tamyiz Gorizinya hilang, rasa rasa cintanya juga akan hilang. Nah, makanya beda dengan level eh, apa mabda kan, ideologi. Kalau ideologi itu bukan dari Goriza, gitu. Eh, ideologi itu dari kesadaran. Sehingga kecintaan terhadap Islam itu bukan karena butuh rangsangan dari luar, itu penguat justru. Godizah Tadayun itu penguat terhadap keislaman gitu. Tapi dia karena ikatannya mabdai itu muncul dari sebuah kesadaran. Nah, itu kekuatan ikatannya beda gitu dengan eh, kurang lebih begitu ya, terkait dengan dua tegas itu. Walaupun Iya. Eh, Syukuran Ustaz. Ini coba kita lempar. Kalau ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan. Ini kesempatannya masih kita beri. Kemudian ini Ustaz. Oh ya, boleh. Sudah ada penanya kita. Silakan Ibu. Monggo. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz. Yang pertama tentang ketika di kitab ini dibahas atau diajak membahas dinamika dunia dari perspektif Eropa begitu ya. Ini kok kemudian akhirnya eh, seolah-olah membawa kita pada kesimpulan eh, apa yang ada pada khilafah Islam itu kok tidak berbekas gitu ya. Artinya kemudian ini kan dibahas karena sampai hari ini pada negara modern apa yang terjadi pada peradaban Eropa atau dinamika peradaban Eropa itu ternyata kan kemudian masih masih ada bekasnya itu hingga hari ini betul. Di antaranya beberapa gagasan yang tadi Ustaz jelaskan untuk diwaspadai. Nah, apakah kemudian memang nyatanya begitu? 14 abad khilafah Islam itu jejak-jejaknya itu tidak berbekas dalam konstelasi dunia, dalam mewarnai pola berjalannya konstelasi dunia. Oke, itu yang pertama, Ustadz. Kemudian yang kedua, terkait dengan apa namanya gagasan penyatuan atau Uni Eropa gitu ya, yang kemudian menggelitik itu kenapa bisa muncul gagasan penyatuan pada atau di tempat di mana gagasan nasionalisme itu muncul gitu. Jadi kok bisa kemudian ada gagasan Uni Eropa pada masyarakat yang mereka sendiri adalah penggagas ide nasionalisme. Oke, itu terus kemudian yang terakhir apakah world peace itu hanya digunakan pada negeri-negeri Muslim atau tidak begitu. Jadi itu sebuah gagasan umum yang akan bisa diterapkan untuk semua keadaan semua negara atau sebuah senjata gagasan yang memang adalah gagasan beracun yang memang sengaja diumpankan itu untuk mengatur kondisi negara-negara Islam. Oke, sebenarnya seperti apa? Sampun tiga itu jazakumullah khair. ya. Yang pertama ya tentang langsung aja. Eh, ya karena realitas interaksi antar negara itu kan faktual. Kalau bicara tentang kenapa kok bilang faktual memang secara faktual saat ini yang sedang manggung adalah Amerika Serikat dan ide-idenya gitu, yang diemban oleh Amerika dan sekutunya. Maka itulah yang diterapkan karena memang mereka yang sedang manggung.
Sehingga konsep-konsep lain itu ya tidak eksis, ya tidak muncul gitu dalam konstelasi. Kalau bicaranya konstelasi. Tapi kalau jejak peradaban ya ada kan gitu ya, bahwa khilafah sempat masuk ke Eropa itu bisa kita saksikan. Ke Andalusia ada jejak khilafah ya kita bisa saksikan. Ke tadi misalkan sampai ke Eropa Timur gitu ya, ada jejak khilafah bisa kita saksikan. Sampai ke Nusantara ada jejak khilafah kita bisa saksikan. Tapi dalam konteks konstelasi itu kan real politics yang sedang eksis gitu. Ya karena khilafahnya nggak ada ya pasti nggak akan kelihatan gitu. Bahwa ada konsep-konsep apa ya karena tidak sinkron, tidak sejalan dengan yang sekarang sedang manggung, ya tentu tidak akan dipakai. Kalaupun ada ya mungkin hanya hal-hal yang sifatnya eh, ya pinggiran saja gitu. Maksudnya gini, contoh misalkan bahwa ide-ide Islam kadang juga muncul ya dalam quote-quote gitu. Ya hanya itu saja gitu, bukan dalam sebuah konsepsi yang utuh gitu. Uh, jadi melihatnya seperti itu, Pak, poin yang pertama gitu. Nah, karena memang faktanya harus ini adalah fakta yang sedang berlangsung ya konstelasi itu, dan yang sedang berlangsung adalah yang ngatur negara adidaya yang sekarang misalnya dikasih dialah yang menata gitu. Makanya dia bikin organisasi, bikin hukum internasional, bikin macam-macam ya perspektif dia karena dia ngatur gitu. Pada masa masih ada Uni Soviet, eh, gagasan-gagasan berbau komunisme itu eksis gitu. Kenapa? Karena memang ada rivalnya kan Uni Soviet. Tapi ya sekarang masa kali plak habis gitu. Seperti itu realitas dari konstelasi. Dan yang kedua tentang Eropa ya, kok bisa muncul gagasan penyatuan Eropa padahal di sana adalah tempat lahirnya eh, negara bangsa. Negara bangsa itu kan udah lama banget ya, 1648 tahun yang tidak pernah boleh lupa orang HI ya. Perjanjian Westphalia 1648 muncul gagasan nation state. Dan gagasan itu tadi dia punya apa? Eh, punya kelemahan gitu. Tadi saya sudah urai ya, kelemahan dari nation state. Karena dia tidak bisa kemudian eh, apa melewati batas gitu, terbelenggu dengan nation gitu. Makanya nasionalisme itu juga menjadi semakin absurd ya, eh, diperluas gitu, karena memang gagasan nasionalisme itu membelenggu. Secara konsep dasar dia sudah membawa cacat gitu ya, gagasan nasionalisme. Karena faktanya manusia itu pasti ber, berbaur, berinteraksi. Al-Quran ini kan sudah jelas bahwa diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku itu ya ditaruh untuk saling mengenal, berinteraksi, dan ketika berinteraksi itu pasti ada peluang pembauran kan gitu. Ada pernikahan antar bangsa, antar etnis dan seterusnya. Terus nanti mau dilacak lagi akar kebangsaannya kan susah. Gitu. Akan semakin sehingga gagasan itu tidak apa ya tadi membawa cacat sama nggak ada yang uh, digembar-gemborkan sedemikian rupa pun ya, susah gitu. Dipertanyakan nasionalismenya, dipertanyakan etnisitinya ya, mau dites seperti apa kan susah gitu. Makanya kemudian memang gagasan itu sebenarnya gagasan yang usang gitu. Nah, ketika muncul penyatuan, ya kalau nanti kita bahas ya tentang Uni Eropa, memang awalnya itu memang ada kebutuhan teknis. Yang lagi-lagi kebutuhan teknis itu
tidak bisa dihalangi dengan sekat kebangsaan. Makanya Uni Eropa itu awal-awal muncul kan hal-hal yang sifatnya teknis kan. Muncul Euratom, kebutuhan energi. Ini negara ini kurang energi, butuh negara lain, ini kerjasama kan gitu. Muncul ECC, European Coal and Steel, kerjasama tentang batu bara dan baja gitu. Akhirnya awalnya kan kebutuhan fungsional, teknikal gitu ya. Muncullah masyarakat ekonomi Eropa. Karena masing-masing bangsa itu nggak bisa produksi semuanya sendiri kan, dia butuh supply dari negara lain, komoditas dari negara lain. Akhirnya mereka harus buka sekat gitu. Tapi ketika buka sekatnya itu semakin intens, ya, bolak-balik, ya sudah kenapa nggak disatuin gitu. Nah, muncullah Uni Eropa gitu. Makanya secara teori kan Uni Eropa itu ada dua kan, ada fungsionalisme, ada federalisme. Gitu. Kalau fungsionalisme itu karena memang ada kebutuhan-kebutuhan teknis, ya, masalah keimigrasian, masalah eh, ekonomi dan seterusnya, muncul juga gimana secara politik. Karena kalau sudah sering berinteraksi kan secara politik harus ada kebijakan bersama gitu. Imigrasi, gimana nih? Masa bolak-balik harus cek visa dan seterusnya, apply visa kan merepotkan gitu. Udah Schengen ditandatangani kan, akhirnya bebas mereka. Gimana nih? Karena orangnya sudah berbaur, polisinya muncul Europol gitu ya. Kalau sudah polisinya berarti kan penegakan hukumnya, parlemennya dan seterusnya, muncullah federalisme gitu. Akhirnya kemudian Uni Eropa itu menjadi sebuah role model untuk penyatuan yang melewati batas gitu. Saking intensnya gitu. Kalau Ibu bisa lihat peta Eropa itu kan kecil sebenarnya. Jadi kalau ya kebetulan saya dulu pernah ya dari Belanda ke Belgia, ke Swiss, ke Prancis, ke Italia itu ya dalam satu tour gitu, satu periode perjalanan itu kan dekat aja. Belanda ke Belgia itu 3 jam, gitu. Kayak Bandung ke Jakarta gitu ya. Ya artinya antar negara itu seperti antar kota di Indonesia gitu. Kayak Bandung ke Jawa Timur itu kan 9 jam itu kalau di sana udah ya tadi dari Belanda sampai ke Italia gitu. Eh, dan ketika sering bolak-balik kayak orang Bandung Jakarta itu kalau Sabtu Minggu di Bandung, saya pulang di Bandung ya. Orang Jakarta itu Sabtu Minggu ke Bandung, Bandung penuh dengan plat B gitu kan. Balik lagi gitu kan. Itu suatu hal yang biasa mereka pulang pergi. Kalau itu terjadi di Eropa begitu kan akan ribet ketika ini apply visa lagi kan gitu ya. Apalagi tinggal di Bandung kerja di Jakarta itu kan ada gitu. Di Eropa juga begitu, tinggal di Prancis, tinggalnya apa kerjanya di Prancis, mungkin tinggalnya di Spanyol misalkan gitu ya, karena perbatasan dekat gitu. Akhirnya kemudian disitulah bahwa eh, ide penyatuan Eropa itu menjadi ide yang 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 solutif gitu ya untuk kemudian eh, menggabungkan segala potensi yang ada. Cuman kan balik lagi bahwa dulunya mereka itu adalah negara-negara yang dibentuk berdasarkan nation state gitu. Ada ego nationnya gitu, dan ego nation itu sampai sekarang masih ya dalam beberapa hal itu masih gitu, kayak bahasa gitu. Ya, saya mungkin udah jelasin juga ya. Ke Eropa itu nggak cukup kita bekal satu bahasa karena ego bahasa masih kuat. Ke Prancis pakai bahasa Prancis, ke Belanda pakai bahasa Belanda, gitu ya. Ke Jerman harus pakai bahasa Jerman, gitu. Spanyol pakai bahasa Spanyol. Bahasa Inggris ya itu lakunya di Inggris harusnya gitu ya. Karena orang Spanyol atau orang Prancis kalau kita ngomong bahasa Inggris ya mungkin mereka ngerti, cuman mereka rasanya orang asing gitu. Eh, Belum ada kesepakatan satu bahasa. Nah, kalau di kawasan lain kayak di Asia Tenggara, mungkin secara teknikal intensitasnya tidak terlalu seperti Eropa gitu ya. Ya, paling mungkin Malaysia, Singapura itu orang Johor dengan orang Singapura bolak-balik ya. Saya waktu sana itu ya banyak orang Singapura yang tinggalnya Johor gitu ya. Atau ketika masih murah ya, eh, apa namanya biaya dari Batam ke Singapura itu orang Batam kerjanya di Singapura itu ada. Sekarang semakin mahal harga sudah mulai berkurang.
banyak orang-orang Singapura yang punya rumah di Batam gitu. Tapi kalau misalkan eh, ke Filipina gitu ya, yang mencil sendiri di timur gitu, kemudian ke Brunei, mungkin Brunei dengan Malaysia. Jadi memang faktor compact ya, apa compact itu, menyatu, berdekatan di kawasan itu menjadi faktor juga yang membuat mudahnya terjadinya penyatuan di Eropa. Jadi kalau bicara Uni Eropa, kenapa bisa muncul dan cepat? Ya salah satunya adalah faktor geografis yang compact. Ya. Kenapa Asia Tenggara susah? Ya karena memang tidak compact. Ya. Ada kepulauan, ada lautan, apalagi tidak tidak kongruen ya. Indonesia itu negara gede sendiri, yang lain kecil-kecil kecil. Eropa itu kan segede-gedenya Prancis atau Spanyol atau Jerman ya masih berimbang gitu ya. Walaupun ada negara-negara kecil kayak Belanda, Belgia, Luxembourg itu kan kecil-kecil gitu. Tapi ya mereka compact gitu. Tapi kalau kita di Asia Tenggara itu timpang, Indonesia gede, Singapura kecil sendiri. Nah, itu juga kalau kita bicara dalam teori regionalisme, itu juga menjadi faktor kenapa regional itu ada yang mudah seperti Eropa, ada yang susah. Yang paling susah itu di Asia Timur. Nanti kita bahas Asia Timur ya. Asia Timur itu relatif homogen kelihatannya. Cina, Korea Utara, Korea Selatan, Jepang. Kita Korea, Jepang, Cina. Kalau secara fisikal kan kayaknya sama semua ya. Tapi mereka itu lebih lebih terpisah pisahkan satu sama lain. Makanya di Asia Timur itu nggak ada organisasi regional. Asia Tenggara kita punya ASEAN, gitu ya. Asia Selatan punya SARS, Arab punya Liga Arab, gitu ya. Asia Tengah juga punya, Eropa punya Liga Eropa. Tapi Asia Timur dia nggak, bahkan bikin organisasi barengan aja mereka nggak bisa, gitu. Saking ya ada faktor sejarah mereka perang, bahkan kebencian orang Eropa ke orang Jepang itu luar biasa. Di Korea itu waktu saya di sana itu sangat susah mencari mobil produk Jepang di Korea. Padahal kan tinggal nyebrang kan. Korea dengan Jepang itu hanya di batas gitu. Dibandingkan di mobil ada. Tapi di Korea itu ya semua pakai produk Korea. Dari nasionalnya itu kuat gitu. Mereka naik bunga itu namanya bunganya sama tapi kalau di Jepang di Korea itu ada namanya cherry blossom ya. Kalau nggak salah saya lupa. Bahkan ketika Jepang itu punya eh, huruf sendiri ya, apa hiragana katakana gitu ya, kanji Jepang, Korea dia bikin bikin huruf sendiri Hangul gitu. Cina bikin huruf sendiri, kuatnya ethnicity di Asia. Ini memang menarik kalau kita banding-bandingkan antara satu kawasan dengan kawasan lain terkait dengan integrasi ya penyatuan kalau Eropa tadi Uni Eropa dengan nasionalisme di Asia Timur itu sangat kuat ya, sangat kental gitu, bukan kuat, sangat kental gitu. Dibandingkan dengan negara wal-wal. Nah, yang ketiga tentang apakah ide World Peace ini diterapkan di dunia Islam saja? Tentu tidak ya. Karena ini adalah gagasan umum, walaupun kalau dalam bahasan kitab ini kan itu yang jadi eh, poin pembahasan utamanya adalah impact ke dunia Islam. Gitu. Eh, tapi bahwa kemudian ide perdamaian dunia itu dimanfaatkan oleh negara-negara hegemonik ke belahan dunia lain, ya. Contoh misalkan di Asia, apa di Amerika Selatan itu juga kan muncul kan uh, hegemoni uh, negara adidaya di kawasan menggunakan gagasan peace, termasuk juga di Afrika. Itu memang dunia Islam terapkan. Walau Ya, alhamdulillah.
Coba kita konfirmasi kembali. Kira-kira masih adakah Bapak Ibu yang ingin bertanya? Kalau tidak ada berarti ini kita cukupkan dulu sementara. Insya Allah nanti kita akan buka lagi kesempatan yang lain di pekan yang akan datang ya. Kira-kira yang ingin disampaikan Ustaz untuk closing statement? Ya, insya Allah kita masih bahas ya, tentang Eropa, mungkin 2 atau 3 pertemuan lagi untuk mengelaborasi bagaimana konstelasi adidaya di Eropa. Nanti kita lihat tadi tentang Jerman, tentang kiprah Inggris, Prancis, ya, termasuk juga Rusia, ya. Supaya kita bisa mengenali kawasan ini dengan